Halo, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, nanti habis belajar hari ini, ya, apakah ada yang sudah masuk hari ini? Di TV, masih umroh tuh ya, Masya Allah. Kak, kita bisa nyusul ya. Amin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, tolong mejanya yang masih berantakan, kita minta terlebih dahulu. Oke, dan siap untuk belajar ya. Kita sampai dalam bikin berdoa. Mari teman-teman kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kakak. Oke, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu materi pemusatan data. Nah, pemusatan data, apa itu Bu? Oke, sebelum kita mulai, apa itu pemusatan data? Coba mohon diperhatikan dulu gambar ini. Ya. Dari gambar yang kalian lihat, itu apa yang kalian dapat dari gambar-gambar ini? Apakah ada yang berpendapat? Ya, juga. Ini ada jumlah pengunjung setiap minggu. Oke, betul. Kalau Aija tadi ceritakan ada jumlah minggunya, cuma. Ya, oke, betul. Apakah ada yang berpendapat lagi? Ada jumlahnya, dua. Oke, jumlah pengunjung. Berarti ini angkanya ada berapa dari 5 minggu ya? Iya. Nah, kalau banyaknya angka yang lebih dari satu itu kira-kira disebutnya apa? Ada yang punya pendapat? Kumpulan angka. Oke, ada yang punya pendapat lainnya? Kelompok angka. Kelompok angka. Apakah ada yang punya pendapat lagi? Oke, betul ya yang dikatakan oleh Cinta, oleh Aiza, yaitu kalau misal banyaknya angka lebih dari satu, yaitu kumpulan angka atau kelompok angka. Nah, diperoleh dari mana angka ini? Dari buku register persyarat. Iya, betul. Jadi angka-angka ini diperoleh dari buku buku atau pencatatan buku di posyandu. Nah, kumpulan angka-angka ini yang diperoleh dari pencatatan itu disebutnya data. Nah, ibu punya contoh lain, yaitu ada contoh tentang stunting. Nah, stunting ini diperoleh dari wawancara ke masyarakat. Kemudian ibu ada contoh lagi tentang suhu wilayah tertinggi. Itu diperoleh dari pengamatan ataupun dari data dari termometer ini dari badan yang mengamati suhu di Indonesia. Nah, apakah ada yang memberikan contoh lain dari data-data ini selain dari yang ibu berikan? Ada yang berpendapat? Data sensus. Oke, data sensus yang lagi sekarang ini ya daripada mendata. Ada lagi? Atau oke tadi kita data lapor. Kemudian ada apa lagi? Data kalau yang di puskesmas tuh biasanya kita ngapain sih? Timbang Bu, timbang. Iya, betul timbang. Ada lagi? Timbangan, bukan timbangan. Nah, sebelum itu di kelas 7 kita sudah belajar tentang data, yaitu tentang menyajikan data. Adakah yang masih ingat bagaimana cara menyajikan data? Buat diagram Bu. Ya, betul juga. Ada lagi yang ingat? Tabel. Tabel, ya, dua. Ada lagi? Grafik, ya betul, ya. Apakah ada yang ingat lagi? Dari tidak ingat? Oke, ibu nanti ingatkan ya. Jadi, penyajian data itu betul tadi ada yang bentuk tabel, kemudian membentuk grafik, ada bentuk diagram, itu ya diagram lingkaran. Nah, apakah sudah ingat di sini bagaimana cara menyajikan data? Oke.
Selanjutnya itu dari yang gambar tadi itu, dan semisal Bapak Lurah Rawamangun mendatangi puskesmas Mati, kemudian bertanya ke para puskesmas Mati, Ibu, kira-kira sekitar berapa orang per minggunya yang mendatangi puskesmas Mati? Bagaimana cara kita menjawabnya? Dicari ininya dulu Bu, apa rata-ratanya. Rata-ratanya. Iya. Oke, betul. Ya, rata-rata itu apa sih? Udah. Jumlah data dibagi sama banyak data. Betul ya, Pak. Sudah, kalau teman-teman apa yang sudah mengetahui apa itu rata-rata? Oh, belum itu. Kalau dia sudah tahu apa itu udah rata-rata, sama kayak itu apa? Dan jumlah dan tadi dibagi-bagi dulu. Oke, nah rata-rata itu kenapa kita bisa masuk? Oh, ya udah Bu, kasih rata-rata aja. Nah, kenapa itu? Kenapa kita nggak nyebutin semua angkatannya aja Bu? Minggu pertama itu Bu 32 orang, minggu kedua itu 45 orang. Kenapa kita harus menyebutkannya rata-rata? Biar lebih singkat. Ya, betul Aisyah, biar lebih singkat. Biar kita gampang bisa mewakilinya, jadi wakilinya. Nah, yang mewakili data disebut dengan pemusatan data. Jadi, pemusatan data itu adalah suatu nilai yang mewakili seluruh data. Nah, untuk ukuran data itu ada 3. Seperti yang diceritakan oleh Yuda. Yang pertama itu ada mean atau rata-rata. Kedua, median atau nilai tengah. Dan ketiga itu ada modus atau nilai yang sering muncul. Nah, tetapi hari ini kita hanya akan belajar satu aja dulu, yaitu tentang mean atau rata-rata. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian tentang mean atau rata-rata. Kemudian peserta didik dapat menghitung nilai mean atau nilai rata-rata dari data yang disajikan dengan tepat. Kemudian peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan mean atau rata-rata. Oke, dari data yang tadi ini, kan tadi mungkin Yuda nyebut itu kalau jumlah seluruh data. Yang lagi Yuda? Dijumlahin. Ya, kemudian Dibagi sama banyak datanya. Oke, Yuda udah belajar dari mana tentang rata-rata? Di Kuman Bu saya belajar. Teman-teman apa ada di Kuman? Ya, boleh berarti Yuda aja ya. Oke, karena teman-teman yang lain belum, jadi kita belajar dulu ya Yuda apa itu rata-rata. Jadi Yuda itu dari kolom di jumlah. Dan semua. Yuda bisa latih untuk menjumlahkannya. Baik. Oke, boleh lanjut ke depan. Di papan tulis atau di sini lagi Bu? Data dibagi sama banyak datanya. Berarti jumlah datanya teman-teman jumlahin dulu nih semuanya. Dan nanti aku udah ketemu hasilnya itu 207. Dan nanti tinggal dibagi sama banyak datanya. Kan kebetulan di situ banyak datanya ada 5 ya. Ada minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4, sama minggu 5 kan. Jadi tinggal dibagi 5. Nah, nanti hasilnya kalau dibagi itu jadi 41,4. Terima kasih ya. Kita cek ya, apakah jawaban Yuda itu sudah benar? Ya, sudah benar ya. Tepuk tangan bagi Yuda. Karena Yuda sudah membantu ibu kasih ibu kita. Jadi tadi itu ya kata Yuda, kalau cara mencari rata-rata atau mencari mean itu adalah dijumlahkan dulu nih pendatannya, yaitu 32 tambah 45 tambah 38 tambah 50 tambah 45 dibagi banyaknya data, yaitu ada 5. Jadi rata-ratanya itu 41,4. Ya, dan kita untuk penulisan rumusnya yaitu X bar sama dengan jumlah seluruh nilai data dibagi banyaknya data. Oh, ini apa Bu? X ada garis di atasnya. X di garis atas ini disebutnya X bar atau lambang dari rata-rata atau mean.
Apakah ada yang ditanyakan? Belum ada yang ditanyakan. Kalau tidak ditanyakan, kita lanjut ke contoh soal. Kita soal yang tinggi deh. Kira-kira hitunglah rata-rata berapa berat badan pasien dari data yang disamping. Apakah ada yang menjawab? Kalau yang bisa menjawab, coba kita berapa ya? 20. 3 aja deh. Oke, Ibu ada contoh di video. Jadi tolong disimak dulu ya. Udah. Dino, kamu liburan sekolah kemana? Aku ke Papua. Di sana aku ikut teman-teman ambil air dari sumber mata air. Emang jauh? 2, Darpa, apakah bisa memperhatikan? Ibu tidak akan memulai jika 2 dan saya akan bercanda. Oke, boleh. Oke, lanjut ya. Nah, Iya. jauh banget. Dan tiap anak ambil airnya beda-beda. Ada yang 10 liter, 10 liter, 15 liter, 20 liter, 20 liter, 20 liter, 25 liter, 30 liter, 40 liter, 10 liter. Dino, bagaimana cara kamu menentukan nilai rata-rata dari data itu? Oke, adakah yang ingin membantu Dino dalam menjawab masalah ini? Tapi karena tadi kan Ibu masih pengen 5 bintang ya. Tuh Ibu maunya soal terakhir mau nggak ya? Jangan dulu kok soal terakhir. Jadi Susah. Ibu mau kasih ke teman-teman dulu nih. Takutnya teman-teman ada yang masih belum paham. Oke, Ibu, baik. Dan juga sudah memahami nih ya bagaimana cara menentukan rata-rata. Ya, Ibu. Iya. Tapi teman-teman saya juga, apakah ada yang ingin menjawab, menjawab dan membantu Dino mencari rata-ratanya? Kita boleh kita. Boleh. Ya. Ya. Aku pikir aja. Di sini boleh. 10 kita 10. Enggak bisa. Itu masih dihapus. Itu masih dihapus. Ya. 10 tambah 15 tambah 20 tambah 50 tambah 25 Bukan ngalami ya? tambah 40 tambah 10 kita lanjut 15 Tambah 20, tambah 20, tambah 20. pelan-pelan ya 25 tambah 30 tambah 40 tambah 40 kita tambah 10 tambah 10 dibagi 10 10 gitu Totalnya 200. 200 ya Iya. dibagi 10 200 berarti rata-ratanya berapa sih Kak? 20 Ibu. Oke, boleh dari dulu ya. Dan kita cek dulu ya apakah benar tidak dengan wali tingkat. Kemudian mencari rata-rata. Aku jumlahkan semua datanya. 10 tambah 10 tambah 15 ditambah 20 tambah 20 ditambah 20 ditambah 25 ditambah 30 ditambah 40 ditambah 10 sehingga hasilnya 200. Lalu aku bagi dengan banyak data yaitu 10 sehingga rata-ratanya 20 liter. Oke, betul ya baik kita kita sudah menjawab benar tapi tidak bisa kembali. Oke, dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada Ibu. Belum ada? Belum. Karena tidak ada yang ditanyakan, sekarang kita kegiatan LKPD. Dapat bintang juga? Dapat. Oke. Nah, dengan kegiatan LKPD ini yaitu dikerjakan secara berkelompok. Yaitu sekitar 3 sampai 4 orang.
Nah, untuk kelompoknya ibu yang pilihkan ya. Itu kelompok satu ada Anija, Intas, Mutia, dan Salita. Kelompok dua ada Yuda, ada juga ada Jalfa. Kita dengan Jalfa boleh ya. Di mana nih? Boleh kan ya? Boleh, boleh. Oke, kalau perhatikan ibu terlebih dahulu sebelum kita mulai. Jadi, untuk yang sekarang dikerjakan yaitu adalah ekspor data. Jadi, di ekspor data ini, kalian sama anggota kelompok bertanya berapa jumlah uang jajan yang dibawa pada hari Senin. Berarti uang jajan Oke, sekarang ibu mau kalian mempresentasikan hasil dari ekspor datanya. Karena tadi kelompok 2 udah selesai duluan, boleh maju pertama? Oke, satu orang doang ibu. Bareng-bareng aja deh. Biar kompak. Oke, ya. Oke, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, ibu ingin tanya apa yang kalian pelajari hari ini? Rata-rata, betul. Bagaimana cara menentukan rata-rata? Dari semuanya dibagi banyaknya data. Oke, apakah ada yang masih belum paham? Ya, sudah paham belum? Oke, karena sudah paham semua, maka pembelajaran hari ini buat diri. Untuk pertemuan selanjutnya, tugas rumah kalian yang di tugas 1 yang di KPD itu nanti dikumpulkan ya. Dan di pertemuan selanjutnya itu ibu akan membahas tentang 2 ukuran pengusahaan data yang lain. Ada yang ingat tadi apa aja? Ya, modus. Oke, jadi karena sudah istirahat, jadi ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.